Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di kelas pengantar manajemen. Selamat datang di pertemuan ketiga, ya. Kali ini kita masuk di pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi peran dan keterampilan manajemen. Baik, tujuan pembelajaran kita ya di sesi ini atau di pertemuan ketiga ini adalah diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas ya atau menonton video pembelajaran ini, Anda mampu memahami ya dan menjelaskan mengenai fungsi peran dan keterampilan manajemen. Baik, kita tahu ya bahwa manajer ya atau manajemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Ya, pekerjaan seorang manajer itu sangat sulit untuk digambarkan, ya, karena meskipun sudah ada deskripsi tugas yang jelas, tapi terkadang realitanya berbeda. Ya, perencanaan yang sudah rencanakan sebaik mungkin ya sebelumnya itu bisa terjadi ada kemungkinan untuk sulit direalisasikan karena banyaknya gangguan. Nah, berkaitan dengan peran manajer ya atau pekerjaan manajer, ini untuk pekerjaan manajer sendiri ya atau job desk manager ini dapat berubah ya. Ini tergantung pada beberapa hal diantaranya. Yang pertama adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi ya memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan ya karena di sini berkaitan dengan pembagian kerja, kemudian wewenang dan sistem komunikasi yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini akan mempengaruhi job desk seorang manajer. Selanjutnya adalah jenis perusahaan. Nah, ini jenis perusahaan juga faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi job desk ya, atau pekerjaan seorang manajer. Dan yang terakhir faktor lain contohnya di sini adalah apakah seorang manajer ini bekerja pada perusahaan laba atau nirlaba. Nah, itu akan sangat mempengaruhi untuk pekerjaan atau job desk seorang manajer. Baik, selanjutnya saya masuk ke contoh untuk jabatan manajer ya. Di sini contoh jabatan manajer ada tim area, tim or area leader, kemudian frontline supervisor, kemudian ada middle level manager, ada department head, ada chief officer, ada managing director. Nah, ini beberapa contoh untuk jabatan manajer ya di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen. Ini sebenarnya untuk fungsi manajemen sudah kita bahas ya singkat di pertemuan pertama ya. Nah, di sini kita akan bahas lebih jauh lagi terkait fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, di sini ada yang pertama adalah planning atau perencanaan ya kalau Anda masih ingat ya. Kemudian yang kedua organizing atau pengorganisasian, selanjutnya actuating ya atau leading atau pengarahan. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Mungkin agak berbeda dengan pertemuan pertama ya. Pada pertemuan pertama ada yang namanya fungsi personalia. Nah, ini nanti fungsi personalianya akan digabungkan ke dalam organizing atau pengorganisasian. Baik, selanjutnya kita masuk ke planning atau perencanaan.
Nah, planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer harus merencanakan apa yang ingin mereka capai dan mengembangkan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi fungsi yang pertama ya terkait dengan fungsi manajemen adalah perencanaan ya. Jadi di sini manajer harus memiliki perencanaan terkait tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian bagaimana merealisasikan tujuan tersebut ya, tentunya dengan merencanakan tindakan atau aktivitas ya atau kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini terkait dengan planning ya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang manajer ya terkait dengan fungsi yang pertama yaitu planning. Pertama adalah menentukan strategi ya, kemudian menentukan kebijakan, menentukan proyek, program, prosedur, metode kerja ya, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai standar yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, pada organizing ini fungsi ini berperan untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan agar bisa menjalankan rencana yang sudah diputuskan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan ya. Jadi terkait dengan organizing ini tidak hanya SDM saja ya atau sumber daya manusia saja yang diorganize, tapi juga sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu juga membutuhkan organizing ya, sehingga sumber-sumber daya ini ya atau sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa digunakan untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, pada tahapan organizing ini ya, tugas manajemen atau tugas seorang manajer adalah mencari tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas. Kemudian menentukan bagaimana alur kerja. Ya, kemudian siapa yang melakukan apa. Nah, itu juga harus ditentukan di dalam fungsi organizing ini. Kemudian menempatkan orang-orang yang tepat dalam menyelesaikan tugas perusahaan dan mendelegasikan wewenang ya atau tanggung jawab kepada individu yang bersangkutan. Ya, jadi di sini ya untuk fungsi organizing di sini manajer cari tahu nih. Tadi kan rencana atau kegiatannya sudah ditentukan pada tahap planning. Nah, kegiatan tersebut kira-kira membutuhkan berapa banyak orang. Ya. Kemudian orang-orang ini akan melaksanakan tugas apa saja. Nah, itu sudah harus ditentukan. Kemudian alur kerjanya ya agar pencapaian tujuan perusahaan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ya, kemudian menempatkan orang-orang yang tepat ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir adalah mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada individu yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketiga, actuating ya atau leading atau pengarahan. Nah, pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerja para karyawan lebih efektif dan efisien. Manajer harus mengawasi, memimpin, memotivasi, melatih, membina, membimbing, dan merekrut, serta menilai karyawan. Nah, ini ya pada tahap pengarahan di sini seorang manajer harus mampu bagaimana memotivasi, membina, ya, mengawasi,
karyawannya ya, agar dalam pelaksanaan rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah controlling atau pengendalian. Nah, pada tahapan ini, manajer harus memantau apa yang terjadi di sekitar mereka untuk memastikan bahwa tujuan akan terpenuhi. Jika tujuan tidak tercapai, maka tindakan korektif dapat diambil. Semakin dini tindakan korektif dilakukan, semakin mudah untuk memperbaikinya ya. Jadi pada tahap pengendalian atau controlling di sini ya, manajer harus mengawasi nih atau mengendalikan apakah yang sudah berjalan ya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Kemudian dilakukan penilaian, jika memang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, maka dicari ini tindakan korektif apa yang perlu dilakukan ya, sehingga nantinya rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu dapat berjalan dengan baik ya, mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam peran manajemen ya. Setelah tadi kita bahas mengenai fungsi manajemen, apa saja fungsi manajemen ya, tadi ada 4 terkait dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan ya atau planning, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian ada actuating ya atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peran manajemen. Apa sih peran manajemen di dalam perusahaan? Nah, di sini ada peran manajemen menurut Henry Mintzberg ya. Henry Mintzberg ini menetapkan ada 10 peran manajemen, yaitu figurehead, kemudian leader, kemudian liaison, kemudian monitor, disseminator, kemudian spokesperson, kemudian entrepreneur, disturbance handler, kemudian research allocator, dan negotiator. Nah, ini merupakan 10 peran manajemen. Nah, dari 10 peran manajemen ini ya, Henry membaginya menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah interpersonal roles ya, atau peran interpersonal. Nah, peran interpersonal ini menunjukkan peran sebagai figur ya, peran sebagai figur. Makanya di sini untuk interpersonal roles yang masuk adalah figurehead, kemudian leader, dan liaison. Kemudian yang kedua adalah informational role. Nah, ini berperan sebagai pemantau atau pencari informasi. Nah, pada informational rule ini ya ada 3 rule ya menurut Henry, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Dan yang terakhir ya, yang ketiga ada decisional rule. Ya, pada decisional rule ini ya, manajer berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, untuk perannya apa saja? Di sini ada 4 ya, yaitu negosiator, kemudian research allocator, kemudian disturbance handler, kemudian entrepreneur. Nah, itu merupakan 10 peran manajemen. Nah, kita akan bahas satu-satu nih terkait dengan ke-10 peran manajemen tersebut. Baik, kita bahas dulu untuk yang interpersonal role. Ya, jadi ini peran manajer sebagai figur. Yang pertama adalah figurehead ya atau sosok.
Nah, di sini manajer biasanya melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara potong pita, menandatangani dokumen, menyambut tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah. Ya, jadi yang dibutuhkan di sini ya peran manajer adalah sebagai figur ya, figur seorang pemimpin atau figur seorang manajer. Ya, jadi kehadirannya dalam acara-acara penting, nah itu merupakan peran manajer untuk memenuhi ini ya figur role ya atau interpersonal role. Selanjutnya adalah pemimpin atau leader. Nah, manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim departemen atau organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Nah, ini merupakan peran manajer sebagai pemimpin. Ya, jadi manajer bertugas untuk menyeleksi dan melatih karyawannya, ya, serta mengelola kinerja karyawan dan memotivasi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke peran yang ketiga, ya, liaison atau penghubung. Nah, di sini manajer berperan untuk membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Ya, jadi di sini manajer harus menjaga ya komunikasi ke dalam perusahaan maupun keluar perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke rule yang kedua ya, pengelompokan rule yang kedua yaitu informational rule. Di sini yang pertama pemantau atau monitor. Seorang manajer ya memantau tim yang dipimpinnya baik dari segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja anggotanya. Selanjutnya, peran sebagai penyebar atau diseminator, yaitu menyebarkan informasi baik melalui memo, ya, telepon, dalam rapat atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Ya, jadi terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh seorang manajer, nah itu diinformasikan ya kepada bawahannya melalui perannya ya atau peran manajer sebagai diseminator. Selanjutnya juru bicara atau spokesperson. Nah, di sini manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasi dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Nah, untuk spokesperson atau juru bicara ini lebih ke peran manajer ke eksternal perusahaan ya. Jadi bagaimana menyampaikan informasi terkait dengan organisasinya ke luar perusahaan. Kemudian untuk kelompok yang selanjutnya atau yang ketiga ada decisional rule. Yang pertama adalah wirausahawan atau entrepreneur. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek perbaikan, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas. Nah, ini ada peran entrepreneur atau peran wirausaha ya. Jadi manajer harus punya planning nih atau rencana-rencana untuk organisasinya di masa yang akan datang. Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ya serta meningkatkan kualitas atau produktivitas perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah pemecah masalah. Nah, jika terjadi konflik di antara anggota timnya, ya manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ini peran yang selanjutnya ya di kelompok decisional rule. Ya, jadi ketika ada masalah di dalam perusahaan, peran manajer adalah mencari alternatif atau mencari jalan keluar ya sehingga konflik yang terjadi di dalam perusahaan itu bisa selesai.
Kemudian peran yang ketiga adalah resource allocator. Ya, manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini masih berkaitan dengan fungsi organizing ya. Jadi di sini peran manajer yang ketiga adalah memutuskan nih sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan ya terkait dengan SDM-nya atau sumber daya fisik yang lainnya. Nah, itu apa saja? Nah, ini yang memutuskan adalah seorang manajer. Kemudian negosiator. Manajer adalah seorang negosiator yang berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis dan perusahaannya. Nah, ini merupakan peran-peran ya dari seorang manajer atau peran manajemen di dalam suatu perusahaan ya. Ada 10 peran yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada interpersonal role, ada decision rule, dan ada informational rule. Ya, jadi luar biasa ya untuk peran seorang manajer. Baik, selanjutnya kita masuk ke keterampilan manajer. Nah, ini subtopik yang terakhir ya yang kita bahas di pertemuan ketiga ini ya. Setelah tadi fungsi manajer, kemudian peran manajer, dan yang terakhir ini adalah keterampilan manajer. Nah, seorang manajer itu harus memiliki keterampilan. Yang keterampilan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok atau golongan. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Nah, pada keterampilan konseptual di sini, manajer harus mampu melihat gambaran besar suatu situasi, kemampuan menyampaikan ide, penciptaan visi, dan merencanakan masa depan. Nah, ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajemen ya. Jadi harus bisa memprediksi nih kemungkinan di masa yang akan datang itu kondisinya seperti apa sih. Nah, kemudian harus mampu untuk menyampaikan ide-idenya ya atau visi-visinya, serta rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, keterampilan ini disebut sebagai keterampilan konseptual. Selanjutnya ada keterampilan teknis. Nah, pada keterampilan teknis di sini ya, manajer atau manajemen harus memiliki pengetahuan khusus atau memiliki keahlian khusus. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengelola manusia ya atau SDM. Ya, di sini manajemen atau manajer harus bekerja dengan baik dengan orang lain baik secara individu maupun kerjasama dalam kelompok. Ya, jadi bagaimana mengelola sumber daya yang ada di perusahaan ya terkait dengan manusia. Nah, berarti mengelola karyawan-karyawannya yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan 3 jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer ya, seorang manajer atau keterampilan yang harus dimiliki pada bagian manajemen. Nah, selanjutnya untuk keterampilan manajerial ya, keterampilan manajerial optimal. Nah, ini berdasarkan level hierarkis. Nah, ini akan dibagi-bagi nih. Jadi secara umum ya untuk manajemen itu kan dibagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Nah, untuk manajemen puncak ini merupakan tingkatan manajemen yang paling atas
ya, di mana pada manajemen puncak ini dia bertanggung jawab kepada pemilik, ya, memiliki kewenangan yang paling besar dan berhak memilih mengangkat manajemen yang ada di bawahnya. Nah, berarti ini ya terkait dengan manajemen menengah dan manajemen lini pertama. Nah, untuk manajemen puncak ya terkait dengan kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki. Nah, ini untuk manajemen puncak itu keterampilan yang paling besar harus dimiliki adalah keterampilan konseptual. Nah, karena pada manajemen puncak ini dia yang menentukan ya tujuan yang akan dicapai perusahaan, kemudian rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Pada manajemen puncak juga harus bisa memprediksi kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang ya. Nah, ini makanya kenapa pada manajemen puncak keterampilan konseptual ini prosentasenya yang paling besar. Kemudian keterampilan terkait dengan pengelolaan SDM, dan yang paling kecil adalah keterampilan teknis ya, karena untuk manajemen puncak memang tidak turun langsung ya dalam pelaksanaan rencana ya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, dia hanya merencanakan, tapi untuk teknis pelaksanaannya untuk manajer puncak keterlibatannya sedikit. Selanjutnya kita masuk ke manajemen menengah. Nah, untuk manajemen menengah ini adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana, ya, mengarahkan manajemen yang ada di bawahnya, ya, berarti manajemen lini pertama ini untuk melakukan apa yang sudah direncanakan oleh top manajemen. Ya, jadi manajemen menengah ini nanti menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Nah, makanya kenapa pada manajemen menengah di sini keterampilan pengelolaan SDM-nya yang harus lebih besar, yaitu sebanyak 41,3%. Nah, untuk konseptualnya 26,4% dan tekniknya ya 32,3%. Yang terakhir adalah manajemen lini pertama. Nah, untuk manajemen lini pertama adalah manajemen yang memimpin dan mengawasi secara langsung tenaga kerja, ya, yang melaksanakan rencana-rencana yang sudah ditetapkan ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, makanya kenapa untuk manajemen lini pertama ini kemampuan teknisnya yang paling besar atau yang lebih besar dibandingkan keterampilan pengelolaan SDM dan keterampilan konseptual. Ya, karena untuk manajemen lini pertama itu terjun langsung ke teknis ya atau pelaksanaannya ya, sehingga keterampilan teknisnya yang harus besar. Kemudian keterampilan pengelolaan SDM-nya juga cukup besar ya 31,1% ya, karena untuk manajemen lini pertama dia berkaitan langsung dengan tenaga kerja yang memang mengerjakan atau menjalankan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Dan untuk keterampilan konseptualnya itu hanya 14,1%. Nah, ini merupakan keterampilan manajemen optimal. Ya, keterampilan manajer optimal untuk 3 bagian, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Selanjutnya, nah kita masuk ke organisasi non-profit ya. Kalau yang tadi kita bahas itu lebih ke perusahaan yang
berorientasi laba ya atau profit. Nah, sekarang bagaimana ya peran manajer dalam organisasi non profit? Nah, untuk peran manajer atau supervisor dalam organisasi non-profit atau nirlaba, sebagian besar sangat mirip dengan peran manajer atau supervisor di organisasi profit. Terdapat dua tantangan tambahan untuk manajer dan supervisor dalam organisasi laba. Yang pertama, manajer mengatur dan membawahi tenaga sukarelawan yang dibutuhkan, di mana dibutuhkan keterampilan manajemen yang berbeda untuk memanfaatkan dan mengenali kontribusi sukarelawan tentang waktu, energi, dan kinerja tugasnya. Ya, jadi secara umum peran manajer baik di dalam organisasi laba maupun organisasi nirlaba itu sama. Ya, hanya ada namun terdapat dua tambahan ya, peran tambahan yang harus dimiliki oleh manajer di organisasi non-profit. Ya, yang pertama bagaimana mengatur tenaga sukarelawan ya, karena namanya juga organisasi non-profit. Jadi di sini terkait dengan salary-nya mungkin ya itu tidak seperti pada perusahaan profit. Nah, jadi di sini manajer harus mampu atau memiliki keterampilan terkait dengan pengelolaan SDM ya, mengenali kontribusi sukarelawan terkait dengan waktu, energi, dan kinerjanya. Selanjutnya yang kedua, ya tantangan yang kedua adalah pendanaan dalam nirlaba yang berasal dari sumber yang sangat berbeda dengan perusahaan profit. Manajer perlu memiliki keterampilan khusus untuk memperoleh dana, ya serta kemampuan untuk membangun hubungan dengan pemerintah atau kelompok pendanaan. Nah, ini juga tantangan yang kedua terkait dengan peran manajer pada organisasi non-profit adalah bagaimana mendapatkan dana ya agar organisasinya dapat terus berjalan. Ya, karena beda dengan perusahaan. Kalau ketika perusahaan ketika kita berbicara tentang perusahaan ya perusahaan profit, nah dia sudah punya nih sumber dananya dari apa? Dari penjualan barang atau jasa. Ya. Nah, kalau organisasi non-profit ya dia mengandalkan pemberian dana ya dari pihak luar untuk menjalankan organisasi. Baik, terima kasih banyak. Kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.